Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, merupakan suatu anugerah, sebuah keutamaan, kebaikan yang luas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah menanamkan rasa cinta ke dalam hati kita, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan, cinta kepada masjid. Untuk mencintai hal-hal tersebut, mencintai ilmu, mencintai kebaikan, mencintai masjid, itu bukan persoalan sederhana, bukan persoalan sederhana, bukan persoalan sepele. Itu anugerah yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena tidak setiap orang bisa mencintai ilmu. Walaupun orang tahu, wong ngaji ku apik. Orang tahu, orang ngerti sholat jamaah di masjid itu utama, tahu. Tapi belum tentu tergerak untuk mendatangi sholat jamaah. Orang ngaji itu diakui semua orang itu baik, tapi tidak semua orang mau mendatangi tempat kajian. Anugerah dari Allah Ta'ala. Makanya kita harus bersyukur atas nikmat ini, bersyukur, ya. Dan kemudian apa? Kemudian kita harus berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga agar kita bisa istiqomah untuk tetap berada dalam garis tersebut. Cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan, cinta kepada masjid. itu membutuhkan istiqomah.
Maka nikmat tertinggi di dalam Islam, nikmat tertinggi di dalam Islam setelah nikmat hidayah, setelah nikmat iman adalah istiqomah di atasnya. Banyak orang-orang yang beriman berada di atas kebenaran, di atas ketaatan, di atas tauhid, di atas sunnah, namun Allah cabut sifat istiqomahnya. Sehingga yang dulu dia tegak di atas tauhid sekarang melakukan kesyirikan. Yang dulu senang dengan ilmu sekarang memusuhi orang yang mencari ilmu. Dulu di atas sunnah sekarang justru mengajak orang-orang untuk berbuat bid'ah. Dulu dia taat kepada Allah, sekarang mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Istiqomah dalam hatinya dicabut oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu nikmat iman yang hari ini kita miliki iku ojo sampai dicabut oleh Allah. Jangan sampai nikmat hidayah yang hari ini kita dapat itu dicabut oleh Allah. Sebab kalau hidayah dicabut oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang terusir dari hidayah dan menjadi orang-orang yang menyimpang. Itu jangan sampai. Nah, caranya bagaimana? Nikmat ini harus disyukuri dengan cara dirawat dengan sebaik-baiknya. Di nikmat iman ini ayo dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini menindaklanjuti materi kita Fawaidah min suratil Baqarah ayat 28. Faidah dari surat Al-Baqarah ayat 28. Pelajaran yang keempat, bahwa al-maut, yang namanya kematian, itu laisat nihayatul amr. Ya. Laisat nihayatul amr. Kalau pelajaran yang ketiga kemarin, pelajaran yang ketiga dari surat Al-Baqarah ayat berapa? 28. Itu kan Allah Ta'ala mengabarkan tentang tahapan kehidupan manusia. Ada berapa menit? Jadi manusia itu dalam menjalani kehidupan itu melewati 4 fase. Ya, kita dalam jalan hidup ini melewati 4 fase, 4 periode, 4 tahap. Itu episode kehidupan kita. Episode pertama, manusia mengalami kematian saat masih berupa air mani, sampai bertemunya air mani dengan sel telur sampai 4 bulan, baru kemudian ditiupkan ruh sampai pada usia 9 bulan dilahirkan oleh Allah Ta'ala dari perut ibu kita. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, ya.
mengalami kehidupan yang pertama, maka itu masuk kita periode yang kedua. Setelah periode kematian, periode yang kedua manusia menjalani kehidupan. Kehidupan pertama yang dialami manusia itu bermacam-macam batasnya. Yang satu dengan yang lain, batas yang Allah berikan tidak sama. Di Rabu yang lalu kita mengkaji di Masjid Al-Maghfirah Rungkut. Kita pakai judul materinya Di Ujung Usiaku. Kalau Bapak membaca tulisan ini, di ujung usiaku, itu yang terbetik dalam pikiran apa? Dalam kematian. Kira-kira matinya di mana? Gak ngerti. Itu ujung usia, gak ada yang tahu. Gak ada yang ngerti. Yaitu tahap yang kedua. Manusia mengalami kehidupan. Setelah periode kedua ini ada tahap ketiga, dan kita sedang berjalan menuju tahap yang ketiga itu. Apa tahap ketiga? Kematian. Dan itu adalah kepastian. Ya. Nah, setelah kematian masuk pada tahap yang ketiga tersebut, yaitu tahap kematian ketika kita keluar dari dunia ini. Kita akan keluar dari dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, yakin atau nggak yakin. Nggak usah perlu yakin, tapi kematian itu pasti. Orang boleh yakin, boleh nggak yakin. Mau nggak yakin silahkan nggak yakin, nggak ada larangan di sini. Tapi mati itu pasti. Orang nggak yakin silahkan nggak yakin. Nah, di sini Pak, ada beberapa pertanyaan bagi kita semuanya. Sesuatu yang sangat unik. Kita simak ini. Apa memungkinkan orang mati di tengah jalan? Hah? Orang mati dalam kendaraan? Orang mati di dalam kamar mandi? Di rumah makan? Pertanyaannya, pernahkah kita persiapkan kematian-kematian di tempat-tempat tersebut? Itu yang kita lupakan. Kita yakin kematian itu bisa terjadi dimanapun kita berada dan kapanpun kita tinggal. Tapi ada satu hal yang kita lupakan. Kita jarang menyiapkan kematian di tempat-tempat tersebut. Nah itu ujung usia. Nah nanti masuk pada tahap yang ketiga, yaitu kematian. Dan kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian bukan akhir segalanya. Kita akan masuk pada periode yang terakhir, periode yang keempat, yaitu setelah kematian itu ada kehidupan. Al-hayat ba'dal mamat. Al-hayat ba'dal mamat. Ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang kedua yang masuk dalam tahapan yang keempat yang dialami oleh manusia, itu tidak sama dengan kehidupan yang pertama. Saya ulangi, kehidupan yang kedua itu tidak sama dengan kehidupan yang pertama. Kehidupan pertama sekarang. Setelah ini kita meninggal. Setelah meninggal kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan kehidupan tersebut
tidak sama dengan kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini itu adalah saatnya untuk melaksanakan tugas. Karena kita diciptakan itu untuk menjalankan tugas. Allah menciptakan kita itu untuk menunaikan sebuah tugas. Ya. Kita diciptakan untuk menunaikan tugas. Kehidupan yang kedua untuk mempertanggungjawabkan tugas. Maka jangan sampai kita terimbas dengan penyakit kelalaian. Jangan sampai kita tertimpa oleh penyakit kelalaian, lalai terhadap tujuan hidup dan lalai tentang akhir kehidupan dan juga lalai kehidupan setelah kematian. Maka pada pelajaran yang keempat yang tadi sudah kita nukil bahwa kematian itu bukan akhir dari suatu kehidupan. Akan tetapi kematian merupakan tahapan dalam menyongsong kehidupan yang sebenar-benarnya. Kita simak sebuah nasihat dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi berkata, Al-maut laisa bi adami mahdha wala fana'is sarf. Yang dikatakan kematian itu bukanlah sebuah hal yang meniadakan atau menghilangkan masalah. Yang namanya kematian bukanlah sebuah hal yang meniadakan masalah atau yang menghilangkan masalah. Wa innama, akan tetapi huwa, kematian itu merupakan inqita'a ta'alluqar ruh bil badan. Masya Allah. Kematian itu merupakan sesuatu yang memutuskan keterkaitan atau hubungan bainar ruh bil badan, antara ruh dengan badan. Itu kematian. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang memutuskan hubungan antara ruh dengan badan. Wa mufarriqatuh, dan sesuatu yang memisahkan antara ruh bil jasadi, dengan jasad kita. Itu dipisahkan oleh Allah, di mana roh itu akan dicabut, dikelupas oleh Allah untuk dipisahkan dengan jasad kita. Ini kematian. Definisi kematian itu seperti itu kata beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan kematian itu adalah watabatul al-hal, pergantian kondisi. Masya Allah. Kondisi kita berubah, di mana kita yang awalnya hidup
berdampingan, didampingi oleh keluarga kita, dirubah oleh Allah, hidup sendirian. Nanti ada materi khusus saat kesendirianmu di alam kubur. Pernah terbayang oleh kita? Pernah membayangkan peristiwa ini? Di mana panjenengan satu saat di waktu yang tidak pernah kita duga-duga, waktu yang tidak pernah kita sangka-sangka, kita akan menjalani hidup yang sangat mengerikan ini. Saat kesendirianmu di alam kubur, sendirian. Berubah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita yang pertama hidup di dunia, dirubah di alam yang berbeda, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Yang kedua yang dirubah apa? Yang kita hidup dikelilingi oleh keluarga, oleh anak, oleh istri, oleh saudara, oleh tetangga. Setelah kematian berubah. Siapapun kita, apapun derajat kita, yang punya kedudukan mungkin dikawal, tidak ada lagi pengawalan di hari itu. Sendirianmu di alam kubur. Siapkan perubahan ini. Sudah siap dengan perubahan ini? Allah. Yang ketiga, apa yang berubah? Tempat. Yang ketiga, di dunia kita bertempat tinggal di rumah, tidur di atas kasur, berubah. Hari pertama kematian berubah. Kasur kita dengan sangat terpaksa terbuat dari lumpur dan debu. Berubah. Tempat tinggal berubah. Hari pertama kematian, kita dikeluarkan dari rumah kita. Yang asalnya kita tidur di atas kasur, berubah tidur di atas lumpur dan debu. Yang asalnya kita berselimut dengan pilihan yang kita suka, berubah berselimut dengan tipisnya kain kafan. Berubah. Tempat yang dipenuhi dengan kelezatan, kenikmatan, suasana sesuai dengan selera. Kepingin kipas, kipas dinyalakan. Kepingin dingin, AC dinyalakan. Macam-macam selera kita. Berubah menjadi tempat bisa lebih baik daripada dunia, dan tempat itu bisa lebih mengerikan daripada dunia itu. Itu peristiwa setelah berubah. Masya Allah. Itu kematian. Definisi kematian yang kedua, tabaddul al-hal. Berubah, pergantian kondisi. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wantiqalu min dari ila dar. Masya Allah. Kita akan dipindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Apa komentar Rasulullah SAW tentang kampung yang kita huni setelah kematian? Satu riwayat, Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kana Utsman idza waqafa ala qabr baka. Suatu hari Utsman berjalan dan melewati pekuburan. Sampai di pekuburan itu berdiri dia di sana dan menangis.
menangis. Lalu ditanya oleh sahabat-sahabat yang mendampingi beliau, ya, sampai ya bullu lihyatahu, sampai air matanya itu mengalir menetes dari janggutnya ini. Saking derasnya tangisan Utsman saat berdiri di atas pekuburan itu. Setelah itu ditanya kepada sahabatnya, ya Utsman, tudhkarul jannah wan nar wala tabki. Tadi diceritakan surga, diceritakan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, dan Anda menangis setelah melewati kuburan ini. Setelah menyaksikan pekuburan, Anda menangis. Apa yang Anda tangisi ini? Apa yang Anda tangisi? Coba Pak, siapa di antara kita yang sempat sedikit berpikir saat melewati kuburan, lalu kita merenungkan satu saat aku ada di dalamnya? Perhatikan ini, betapa minimnya kita berpikir tentang kematian. Bahkan saat kita membaca doa, bukankah ketika kita melewati kuburan kita dianjurkan membaca doa, dan doa itu mengingatkan tentang kematian. Tapi waktu membaca doa pun doa itu terlewatkan saja. Bukankah kita menyebutkan itu, wa insyaallah lalahikun, insyaallah aku akan menyusulmu ke tempat ini, aku akan tinggal di tempat ini, ya ahlad diyar wa ya ahli kubur, aku satu saat menempati di tempat kalian. Pernahkah kita renungkan doa ini? Ini menunjukkan tentang apa? Minimnya kita memikirkan tentang kematian. Itu yang membuat Utsman menangis. Ketika ditanya, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat dengan pekuburan ini? Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu adalah awwalu manzili min manazilil akhirah. Kuburan itu merupakan persinggahan pertama kali menuju kampung akhirat. Insyaallah, kuburan merupakan tempat persinggahan pertama kali menuju akhirat. Oleh karena itu kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, fa in naja minhu, maka jika orang selamat dari fitnah kubur, fama ba'dahu aisaru min, maka setelah melewati masa alam kubur, hidupnya nanti akan pasti bahagia. Orang yang selamat di dalam kuburnya, maka setelahnya dia akan bahagia. Namun sebaliknya, wa man lam wa in lam yanju min, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu min, setelah peristiwa alam kubur kondisinya, keadaannya lebih mengerikan dan lebih dahsyat. Setelah itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, ma ra'aitu mandaron qattun al-qabru afdahu min. Apa kata beliau? Nabi mengatakan, aku belum pernah menyaksikan, aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan peristiwa di alam kubur. Sementara kita tahu
saat kita memasuki tempat tersebut sendirian untuk menghadapi semua masalahnya. Semua masalahnya sendirian. Ini yang dimaksud kematian. Jadi pindahnya seseorang dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Lalu beliau Imam Qurtubi mengatakan, wa huwa min a'dhamil masaib. Kematian merupakan musibah yang paling besar. Kematian merupakan apa? Musibah yang paling besar. Kenapa dikatakan musibah yang paling besar? Karena kita setelah bergulat dengan segala kehidupan ini, menghadapi kehidupan yang sangat serius, kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kenapa dikatakan kehidupan yang sebenar-benarnya? Kehidupan di dunia ini, Pak, itu misteri. Kenikmatannya tidak sepenuhnya nikmat, kesengsaraannya tidak sepenuhnya sengsara, penderitaannya tidak sepenuhnya menderita, kesenangannya tidak sepenuhnya senang. Itu kehidupan dunia. Kita lihat, kita rasakan, kita sudah jalani pernik-pernik kehidupan. Kadang kita tersenyum, kadang bahagia banget, kadang-kadang kuat, kadang-kadang sehat, kadang-kadang hati terasa lapang, kadang-kadang hati terasa. Itu kehidupan dunia. Semua merasakan hal ini. Yang kaya merasakan, yang miskin merasakan, yang punya kedudukan merasakan, yang rakyat bawah merasakan. Semua merasakan ini. Tidak ada orang yang hidup stagnan, senang terus, gak ada. Hanya saja kata orang Jawa, sawang hanya saja itu. Yang kaya gak sepenuhnya bahagia, yang miskin gak sepenuhnya menderita. Ini dunia. Kehidupan saat kematian dimulai, alam kubur itu akan mulai merasakan hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya. Penderitaan betul-betul menderita, yang bahagia betul-betul bahagia. Pun kematian merupakan suatu musibah. Kemudian berkata pula beliau, wa a'damu min, ada musibah yang lebih besar dari kematian. Wa amma a'damul musibah minal maut, adapun musibah yang lebih dahsyat, lebih besar dari kematian adalah al-ghaflatu min, al-ghaflatu anhu, yaitu orang-orang yang lupa dengan kematian. Kata Imam Al-Qurtubi, kematian itu merupakan musibah besar, tapi ada musibah yang lebih besar dari kematian itu. Apa? Lupa dengan kematian. Wal i'radu an dzikri, yang berpaling dari mengingat kematian, itu musibah yang paling mengerikan. Berpaling dari mengingat kematian, tidak ingat sama sekali dengan kematian, itu yang lebih mengerikan. Wa qillatut tafakkuri, dan sedikit sekali memikirkannya, itu musibah yang paling mengerikan dibandingkan dengan musibah kematian. Sedikit sekali memikirkan tentang kematian. Kenapa?
lupa dengan kematian, atau berpaling dari mengingatnya, atau sedikit sekali mengingat kematian, dikatakan musibah yang paling mengerikan. Sebab kalau orang itu lupa dengan kematian, atau tidak ingat dengan kematian, atau berupaya lupa mengingatnya, maka otomatis watarokal amalu lahu, dia akan meninggalkan amal-amal persiapan untuk kematian. Dia nggak punya persiapan sama sekali. Dia nggak punya bekal sama sekali. Itu ya Allah. Jelas ini Pak? Ketika orang lupa dengan kematian, tidak ingat kematian, secara otomatis apa Pak? Dia meninggalkan amal-amal sebagai persiapan kematian. Dia lupa kematian itu akan datang sewaktu-waktu. Bukankah kita sudah diingatkan beberapa kasus? Baru-baru ini ada ikhwan kita sehat habis olahraga, di tempat olahraga terjatuh, pingsan, meninggal. Bagaimana kalau sebelumnya dia nggak sholat subuh? Bagaimana sebelumnya kalau dia nggak ngaji? Bagaimana sebelumnya ketika nggak punya bekal? Hari itu kematian tiba, dosa masih bertumpuk-tumpuk, kewajiban belum ditunaikan, janji belum ditepati, amanah belum dipenuhi, kematian tiba, bekal belum ada. Sementara kita tahu kematian bisa datang ke tempat waktu yang tidak pernah kita duga-duga. Ini. Maka dikata beliau, wa inna fi, sesungguhnya di dalam kematian, wajadahu la ibrah, di dalam kematian itu ada pelajaran. Di dalam kematian itu ada pelajaran. Liman i'tabar, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Karena nggak setiap orang mau belajar dari kematian. Makanya saya anjurkan, saya nasihatkan, kalau kita takziah itu mendekat kepada mayat itu, saksikan mayatnya, duduk di sampingnya, berenung di sana. Kita mendapat banyak nasihat dan banyak peringatan, pelajaran yang bisa kita ambil. Kematian itu nasihat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat bagi orang yang angkuh, nasihat bagi orang yang sombong, nasihat bagi orang yang lupa, nasihat bagi orang yang serakah. Kematian mengakhiri semuanya. Kesombongannya berakhir dengan kematian, keangkuhannya berakhir dengan kematian, kecongkaannya berakhir dengan kematian, keserakahannya berakhir dengan kematian. Tidakkah cukup? Itu bagi orang yang bisa mengambil, karena tidak setiap orang bisa mengambil pelajaran kematian ini. Gak setiap orang. Wafihi, kata para ulama, fikruh, di dalam kematian itu ada sebuah renungan. Liman tafakkur, bagi orang yang mau merenung. Di dalam kematian itu ada sebuah renungan yang dalam bagi orang yang mau merenung. Karena nggak setiap orang mau merenung, Pak. Kalau kita
kita punya akal dan pikiran tidak untuk berpikir, Allah percuma membuat pikiran dalam diri kita ini. Allah membuat kita berpikir, akal ini untuk berpikir. Itu bagi orang yang mau berpikir akan menghasilkan karya-karya yang menakjubkan. Nah kalau kita nggak mau berpikir, nggak mau mengambil pelajaran, mari kita simak seperti apa kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita punya mata, punya pendengaran, punya hati, nggak dipakai, status kita di dalam pandangan Allah jatuh dalam kehinaan dan kerendahan. Kita buka surat Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu? Surat 7 ayat 17. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Insyaallah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Nauzubillah. Seperti ini kedudukan kita di mata Allah. Allah menjadikan 3 fasilitas. Allah menjadikan 3 fasilitas utama: pendengaran, penglihatan, hati. Itu yang membedakan, yang menyebabkan manusia lebih mulia dari binatang. Itu kalau 3 fasilitas digunakan dengan benar. 3 fasilitas: pendengaran, penglihatan, hati. Di dalam Al-Quran 3 perkara ini diulang-ulang oleh Allah berkali-kali, di banyak ayat, di banyak tempat. Ya, di banyak ayat, di banyak tempat. Seperti halnya disebutkan di surat 16 ayat 78. Langsung terjemah. Surat 16 ayat 78. Silakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia, Allah, memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah ciptakan kepadamu pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati diulang-ulang di banyak ayat. Untuk apa 3 fasilitas ini disebutkan secara harfiah, secara letterlek oleh Allah? Pendengaran untuk mendengar. Untuk apa? Mengambil sebuah ilmu. Makanya kalau orang tidak punya pendengaran, dia tidak bisa mengucapkan sesuatu karena nggak bisa menangkap bahasa.
Ternyata kita punya pendengaran, tidak kita ambil manfaat. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan untuk mengenal Rabb yang menciptakan kita? Allah nggak kenal, Nabi nggak kenal, agama nggak kenal, tujuan hidup nggak kenal. Di mana otak dan akal kita? Di mana akal? Di mana hati? Kalau sekedar untuk hidup, binatang-binatang hidup untuk mencari hidup. Sekedar makan, binatang-binatang tanpa otak, tanpa akal, tanpa pikiran bisa hidup. Tapi kita diciptakan bukan untuk sekedar hidup, tapi untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tolong dicamkan ayolah ikhwah, direnungkan, dipikirkan, karena kita diciptakan untuk berpikir, bukan menurutkan hawa nafsu. Nah, kalau menurutkan hawa nafsu, apa gunanya Allah menciptakan akal? Makanya di surat Al-A'raf ayat 179 diungkit oleh Allah Ta'ala. Ya, supaya kita bertanya. Kalau nggak tahu bertanya, makanya dituntut oleh Allah. Bagi kita yang ngikut aja apa kata orang kita ikut, kita dengar orang begitu kita begitu, di mana akal? Makanya ditanyakan oleh Allah, ditegur oleh Allah, tidak boleh ikut itu, hidup itu ikut-ikutan saja. Tanya. Dibuka surat 17 ayat 36. Allah ingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam wal absar wal afidah. Ditegur oleh Allah. 3 itu lagi yang diungkit oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, hati. Orang iku gak iso dikongkon niru wong tok. Tanya, sing tak lakoni iki bener apa ora? Gak pokoknya orang pokoknya berbuat, yang penting aku seneng. Apa bedanya dengan hayawan? Ayo ikhwan, itu yang membedakan manusia dengan binatang. Kita punya manusia, punya akal, ada syariat. Binatang tidak punya syariat. Kita manusia, bedakan. Bedakan. Monggo dibaca terjemahnya surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tuh. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan 3 fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita ini? Pendengaran untuk mendengar, gak semua yang harus didengar. Mata untuk melihat, tidak semua pemandangan ditonton. Jelas nih Pak. Air untuk menyiram, tapi nggak semua tempat disiram. Pulpen untuk apa? Apa boleh ditulis di setiap tempat? Salah menggunakannya, kerusakan yang terjadi. Saya ulangi. Pulpen itu memang untuk nulis. Pertanyaannya, ditulis di mana dan apa yang akan ditulis. Kalau pulpen dipegang sama anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, nulisnya di mana? Kebaikan atau kerusakan? Jangan salah tempat penggunaannya. Pisau untuk motong, tapi apa yang perlu dipotong? Kalau dipegang anak usia 4 tahun, apa yang dipotong? Kadang-kadang kita ini sembrono, Mas, gak usah ditonton, meripat-meripat ku dewe. Apa yang perlu Anda tonton? Ada syariat. Ini boleh, ini gak boleh. Tanya yang gak tahu. Jangan diam. Dituntut oleh Allah Ta'ala. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanyakan oleh Allah. Engkau gunakan untuk apa dalam kehidupanmu? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang keempat dari surat Al-Baqarah ayat 28. Pelajaran yang kelima akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, tentang
peristiwa-peristiwa setelah kematian. Akan kita bahas pada pertemuan akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mari kita persiapkan bagi yang percaya tentang kehidupan setelah kematian. Perjalanan kita panjang dan sangat amat panjang, maka membutuhkan bekal yang cukup. Saya sedikit cerita di akhir kajian kita. Satu saat saya diajak teman untuk safar ke luar negeri, umroh. Soalnya dadak, Pak. Ustaz, ayo melok dolen. Tak pikir dolen ini, monggo, ngaten kula. Terus aku njaluk KTP sama nambah kakak. Loh, KTP dolen ini kok nggak bawa KTP bareng? Mau kemana ini? Saya udah curiga itu. Udah, saya serahkan aja KTP sama kakak jenengan. Akhirnya saya serahkan, baru diserahkan kembali. Ustaz, besok ikut foto saya. Loh, kemana ini maunya? Saya minta ajak umroh. Enggak disik. Loh, sudah tak daftarkan. Bukan masalah daftar, aku durung duwe sangu, Mbak. Saya nggak punya uang sama sekali. Apa kata beliau? Semua kebutuhan panjenengan saya yang jamin nanti. Semua kebutuhan. Ya masuk gak nyekel diri, gak usah. Enggak enak. Masuk kate lunga gak apa? Wah, akhirnya dengan jerih payah saya dapat, alhamdulillah dapat uang 4 juta 5 juta. Niku kata apa minus? Kisahmu umrah. Hah? Lumayan didik, Pak. Karena harga di sini dengan sana itu beda. Tuku pangsit itu ping 6 tek Pak ning. Nah, satu malam saya habis selesai salat Isya, kita makan-makan. Pas di depan Ka'bah itu ada, waktu belum renovasi ya. Jadi habis makan saya duduk di teras menghadap Ka'bah. Beliau ngajak pulang, Ustaz nggak ke maktab? Saya tak duduk sebentar Pak di sini, tak nanti pulang saya jam pertengahan malam saya pulang. Dia pulang duluan, saya duduk di situ merenungkan yang baru saja saya alami di toko makan, di warung makan. Ya Allah, nangis saya. Yang buatnya saya nangis, saya ini dijamin orang. Makan kalau dijamin orang itu yo enak yo gak enak, Pak. Gak enak ini ku gak esok bebas makan milih sembarang kali, gitu. Nek bebas sembarang kali ku jenenge rai gedeng. Lho nggih mboten? Kan ewo pekewo ngeten. Ustaz, ayo ini ada es krim enak, coklatnya beda dengan yang di Indonesia. Mumpung di sini. Sudah Pak, sudah kenyang saya. Padahal butuh arep aslinya, Pak. Tapi ilmu pekewonya ini malah mendominasi gitu. Mau beli ini enggak, sudah kenyang, sudah cukup. Enggak berani Pak, mau tawari ini enggak sudah cukup. Saya sudah diberangkatkan, itu sudah luar biasa. Nah, nek ditawari sembarang kali doyan iki jenenge geragas. Dan saya menjaga kehormatan diri, saya punya malu, saya punya kehormatan, itu harus saya jaga. Seorang muslim tidak enak-enak dijamin orang, harus menjaga kehormatan dirinya. Ojo gaya aji, ojo sampai dikai hati, ojo gawe ilmu kuwi. Itu nggak punya adab namanya. Kita belajar menjaga adab. Allah, pulang nangis ya Pak. Ini dijamin orang dan saya masih punya sangu, cuma cumpon kan gitu kan. Iki tak gawe tuku es krim, makan ning kene ting telu, gak mut-mut Pak. Itu nangis saya. Artinya apa ini? Sesaat. Ini kalau saya bengok, Pak aku ngelak, pasti banyak kasih minum. Pak aku lapar, pasti banyak kasih makan. Itu sangu dengan cumpon sudah dijamin orang menderita. Yang saya bayangkan, kalau nanti kepergian saya di akhirat dengan bekal yang cumpon, aku jaluk tolong sopo.
Orang sibuk dengan urusannya sendiri, sudah siap dengan kesendirian kita di masa yang sangat amat panjang itu. Itu bagi orang yang yakin hari ini akan sibuk untuk mempersiapkannya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Renungkan kepergian kita di akhirat, itu kepergian yang sangat amat panjang. Kalau bekal kita sedikit, bagaimana kita menghadapi problemnya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.